Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali untuk senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat, kebaikan serta taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi yang berbarokah ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa duduk bermajelis ilmu, untuk kita bisa menjalankan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua, untuk senantiasa kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan kebaikan, yang Allah Subhanahu wa taala ingin hidayah untuk orang tersebut. Oleh karenanya, ikhwani wa akhwati fillah, tak henti-hentinya lisan ini untuk senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula tak henti-hentinya hati kita untuk senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, insyaallah kembali di kesempatan yang berbarokah ini kita akan mengambil nasihat-nasihat dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita di dalam surat As-Sajdah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita semua tentang tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, yang itu semua akan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dari awal ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ayat syar'iyahnya Allah, ayat yang bisa kita baca, ayat yang bisa kita renungi, yaitu Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala kita katakan bahwasanya Al-Quran adalah merupakan kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi liyadabbaru ayatihi, untuk senantiasa kita tadabburi. Yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai tanda
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha mengatur alam semesta ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy. Bagaimana kekuatan Allah, bagaimana kemampuan Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam pengaturan alam semesta ini. Dan ini adalah merupakan ayat-ayat masyhudah, ayat-ayat yang kita lihat dengan panca indera kita, dengan mata kita, dan kita bisa saksikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hamparkan bumi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan jibal sebagai pasak-pasak untuk supaya bumi ini tidak bergoyang. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan perikatannya kepada kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang ciptaan yang itu adalah diri kita sendiri. Tidak usah lihat jauh-jauh kalau mungkin itu nggak mampu untuk kita lihat. Tapi apa? Coba lihat diri kita. Ya Allah Subhanahu wa taala katakan, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah mengatakan dzalika alimul ghaibi wasyahadatil azizur rahim. Itulah yang menciptakan adalah al-alimul ghaib wasyahadah. Zat yang Maha mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Al-azizur rahim, yang Maha perkasa dan yang Maha penyayang. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Yang kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan, maka dialah Allah Subhanahu wa taala ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala memperindah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Wa bada'a khalqal insani min tin. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memulai penciptaan manusia itu dari tanah. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan, Allah Subhanahu wa taala perindah ciptaannya tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk dan betul-betul proporsional. Betul-betul Allah Subhanahu wa taala menciptakan bagi manusia begitu luar biasa. Ada hidungnya, dan hidungnya tersebut ngadepin isor, ya, menghadapnya ke bawah. Coba kalau hidungnya ngadepnya ke atas, kalau ada air masuk terus, Pak. Ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala begitu indah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan mata, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di mata ono hidup. Ini loh hidup, alis itu. Ya kan? Ada alis. Supaya apa? Ini ada manfaatnya alis ini. Ada manfaatnya. Kotoran-kotoran yang jatuh atau apa dan lain sebagainya itu tidak langsung masuk ke dalam mata. Begitu pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ada bibir, ada kedua telinga, dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam hidung kita saja, Pak, ada apa? Ada bulunya ini, Pak. Ini ada tujuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sudah betul-betul apa? Betul-betul sudah dalam keadaan sempurna, sebaik-baik bentuk. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah Subhanahu wa taala kalau menciptakan, penciptaan Allah Subhanahu wa taala itu ahsana kulla syai', yaitu apa? Memperindah segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala.
Ketika Allah menciptakan langit, ya, Allah menciptakan langit, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk apa? Untuk kita balikkan mata kita ke atas, balik lagi ke atas. Hal tara min futur. Apakah kita melihat dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut ada sebuah keretakan? Ini keindahan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Begitu pula gunung-gunung yang Allah Subhanahu wa taala tancapkan, yang Allah Subhanahu wa taala letakkan, lautan yang Allah Subhanahu wa taala hamparkan, begitu indah. Semua adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak sekali orang-orang yang mereka suka dengan keindahan, ya. Orang-orang yang mereka suka dengan keindahan, yang mereka lihat dari keindahan tersebut apa? Laut. Bahkan orang-orang yang pengen punya sesuatu yang indah, yang mereka lukis atau yang mereka foto, apa? Ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka gambar pegunungan, ya. Dan kita dulu kalau kita masih sekolah, kita selalu apa? Disuruh gambar sama guru kita, gambar yang indah. Yang kita gambar apa? Petakan sawah, gunung di belakangnya sama pohon kelapa dua. Itu saja sudah indah, kan? Itu andalan gambar kita kalau kita kumpulkan ketika kita masih sekolah. Kan seperti itu. Menunjukkan bahwasanya itu yang kita gambar, yang difoto oleh orang, itu adalah merupakan hasil karya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu semua betul-betul dalam keadaan indah. Oleh karenanya kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah, ay kullu makhluqin khalaqahu Allah. Seluruh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, fa innallaha ahsanu khalqihi. Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik penciptanya. Wa khalaqahu khalqan yaliqu bihi, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengannya, dengan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala jamil, Allah Subhanahu wa taala indah, makanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang indah-indah. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang indah-indah. Karena memang dari diri Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala punya nama Al-Jamil. Allah adalah zat yang maha indah. Dan Allah Subhanahu wa taala yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap yang namanya keindahan. Oleh karenanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah, ya kan? Dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala yang indah-indah. Bahkan apa? Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan seindah-indahnya bentuk. Dengan seindah-indahnya bentuk. Wa yuwafiqu fa hadza amun. Dan ini adalah merupakan perkara yang umum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu dengan indah. Kemudian thumma khassal adami li syarafihi wa faqhihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan manusia karena kemuliaan manusia. Karena fadilnya manusia. Karena kelebihan yang ada pada manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa bada'a khalqal insani min tin. Kemudian dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dari yang namanya tanah. Wa dzalika bi khalqi Adam alaihi salam abil bashar. Dan itu adalah merupakan penciptaan Nabi Adam alaihi salam, dan Nabi Adam alaihi salam adalah merupakan bapaknya manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya penciptaan Nabi Adam alaihi salam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, lima khalaqtu biyadai. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam itu dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Adam itu dari tanah. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami jadikan keturunannya dari
min sulalatin mimma, dari cipratan saripati air yang hina, yaitu air mani yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, yaitu siapa? Nabi Adam alaihi salam. Kemudian setelahnya keturunannya Nabi Adam alaihi salam itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan apa? Dengan saripati air yang hina tersebut, yaitu dengan dari air mani. Dan ini Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita. Bagaimana kata beliau Syaikh rahimahullahu taala, "Tsumma ja'ala naslahu ay dzurriyyati Adam nasyi'atun." Anak keturunan Nabi Adam alaihi salam yang akan tumbuh setelah Nabi Adam alaihi salam min sulalatin mimma'in mahin. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka dari apa? Dari saripati, dari air, wa huwa nutfatul mustaqdaratud dhaifah, yaitu dari air yang hina, dari air yang apa? Mustaqdarah, yang orang mungkin jijik dengan air tersebut. Ini asal muasal diri kita itu dari yang seperti ini, Pak. Makanya kalau kita tahu bahwasanya kita ini diciptakan dari air mani, mimma indafik, ya kan? Dari apa? Dari air yang muncrat, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari min sulalatin mimma mahin, dari air yang hina. Harusnya kita tahu, enggak usah sombong, enggak usah kita menjadi orang yang angkuh, enggak usah kita menjadi orang yang sok besar. Enggak. Kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang apa? Dari sesuatu yang menjijikkan. Air mani yang mungkin orang mau nyentuh saja, hai kan seperti itu. Tapi apa? Menjadikan kita sadar bahwasanya apa? Kita itu diciptakan dari sesuatu yang apa? Dari sesuatu yang rendah. Dari apa? Dari mima'in mahin. Dan asal muasalnya itu dari mana? Ya dari tanah. Dari tanah. Makanya kalau kita tahu kalau kita itu diciptakan dari tanah, harusnya kita itu sadar diri dan mempunyai sifat tanah. Bagaimana Pak sifat tanah itu, Pak? Sifat tanah itu macam-macam, Pak. Ya, sifat tanah itu macam-macam. Tapi ada sifat tanah yang luar biasa. Sifat tanah itu biasa merendah, ya kan? Biasa disakiti, biasa dihinakan, biasa terzalimi, tapi selalu ngasih sesuatu yang terbaik. Itu sifat tanah. Buktinya apa? Tanah itu sama ide-ide. Tanah itu selalu diinjak-injak, nggak pernah ngamuk. Tanah itu sama diinjak-injak juga nggak pernah marah. Sama kencingi nggak pernah marah tanah. Ya, orang kencing ke tanah nggak pernah marah gitu. Meskipun tanah dipacul-pacul, ya kan? Tahu dipacul-pacul, dicangkul-cangkul itu kan? Justru malah apa? Justru malah menjadi subur. Justru tanah itu selalu memberikan kebaikan. Muncul dari tanah itu apa? Buah-buahan, sayur-sayuran, ya kan? Kemudian apa? Kemudian padi dan lain sebagainya. Itu muncul dari tanah. Meskipun dicangkul tanah, maka apa? Dia selalu memberikan terbaik. Maka ini adalah merupakan sifat tanah, Pak. Ini adalah merupakan sifat tanah. Dan tanah, kalaupun tanah itu sudah berada di atas, maka apa? Tanah itu tidak sombong, Pak. Tanah itu tidak sombong. Ketika tanah dia mau diproses, tanah untuk bisa sampai di atas itu butuh diproses, Pak. Kalau jenengan sekarang kebanyakan pakai spandek, jadi kebanyakan kenal tanah. Kalau dulu orang kenali pakai genteng, makanya tahu tentang sifat tanah. Sekarang orang bangun pakai spandek, ya. Jadinya apa? Jadinya tidak kenal sifat tanah. Coba kita lihat bagaimana sifat tanah. Tanah ketika mau dijadikan genteng, bagaimana prosesnya? Yang dicangkul, ya kan? Kemudian mau dibanting-banting, diinjek-injek. Itu proses untuk menjadi ke atas. Harus seperti itu. Manusia juga seperti itu. Manusia kalau dia mau diproses untuk menjadi orang tinggi, orang yang mulia, maka apa? Harus siap diproses. Harus siap dimarahi, harus siap dicangkul, ya kan? Harus siap kemudian apa? Dibanting-banting. Ini sama seperti itu. Kemudian di dalam proses tanah untuk naik ke atas untuk menjadi genteng, itu kan harus dicetak, ya kan? Harus dicetak terlebih dahulu. Setelah dicetak, diapakan, Pak? Dibakar. Dibakar. Manusia pengen naik ke atas, ya sudah harus dicetak.
kemudian harus siap dibanting, harus siap dibakar, ya. Kemudian setelah dibakar, dijemur supaya kering. Setelah kering, kemudian apa? Untuk naik ke atas harus dibawa lagi menuju ke tempat rumahnya. Ketika naikkan ke atas, coba kalau dulu bapak-bapak gimana Pak naikkan genteng ke atas Pak? Dilempar toh? Kalau kita dulu gotong royong, saya masih ingat dulu Pak, kalau saya masih kecil, kalau pas lagi ada gotong royong pembangunan rumah, itu apa? Dilempar ke atas. Ya, di bagian bawah melempar, bagian atas apa? Nangkep. Nah, kadang apa? Ada yang gak ketangkep, jatuh, pecah. Berarti apa? Gagal jadi orang yang tinggi. Seperti itu proses manusia, seperti itu juga. Ada orang yang diproses di tengah jalan, ada yang gagal, ada yang jatuh, ada yang retak. Makanya kalau manusia, mereka sudah gagal di tengah jalan, ya gak dipakai. Sama seperti halnya genteng, gak dipakai. Ya kan? Tapi kalau sudah berada di atas, genteng tersebut sudah berada di atas, makanya apa? Bermanfaat. Bermanfaat. Gak sombong, meskipun genteng itu berada di atas yang asalnya tanah, itu gak sombong. Kenapa? Dia ada panas, dia menaungi. Ada hujan, akhirnya orang gak kehujanan. Bermanfaat untuk yang ada di bawahnya. Nah, seperti inilah harusnya seseorang itu ketika tahu bahwasanya dirinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mintin, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Maka apa? Maka seseorang itu hendaknya punya sifat tanah. Jangan jadi anekdot itu Pak. Sampai ada anekdot kalau orang kok sering tukaran, paling dia dari tanah sengketa. Ada sampai tulisan-tulisan seperti itu. Kalau ada orang yang seperti ini dari tanah kuburan, ini dari tanah Allah dan lain sebagainya. Bukan seperti itu Pak. Tapi apa? Tapi manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah supaya apa? Supaya seseorang itu tahu bahwasanya tanah itu punya sifat yang luar biasa. Siap untuk dipacul, siap untuk digarap, siap untuk dicetak, ya kan? Dan tanah itu manfaatnya luar biasa. Makanya tanah itu jadi genteng, jadi botol, ya kan? Jadi banyak hal tanah itu banyak sekali manfaatnya. Dan seperti itulah yang sepantasnya bagi kita untuk apa? Untuk senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat. Selalu menjadi manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin." Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan Nabi Adam alaihissalam itu dari apa? Dari saripati air yang dihinakan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang penciptaan kita supaya kita sadar bahwasanya kita ini hamba Allah, kita ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala katakan di awal-awal surat Al-Baqarah, apa kata Allah? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah harus disembah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Ini alasan kenapa kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan orang-orang sebelum kita. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang penciptaan Nabi Adam, tentang penciptaan keturunan Nabi Adam alaihi salam, dan bagaimana prosesnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma sawwahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan penciptaannya. Wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan di dalam rahim dari apa? Dari ruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah, dijadikan bagi kalian pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Qalilan ma tashkurun. Maka begitu sedikitnya kalian mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Ini khali wa khadbillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia, tsumma sawwahu,
ai bilahmi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakannya. Dengan Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Lahm, di bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, tulang ditutupi dengan apa? Dengan daging. Kemudian wa a'dha'ihi, bagaimana disempurnakan bagian-bagiannya, tangannya dijadikan dua, kemudian bagian telinganya dijadikan dua, lisannya, hidungnya, ya kan, matanya. Ini adalah merupakan penyempurnaan Allah di dalam penciptaan manusia. Kemudian wa a'sabihi wa uruqihi, begitu pula a'sabnya, engsel-engselnya, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memberikan engsel-engsel ini, Pak. Ini engsel-engsel ini, sing bisa nekuk-nekuk ini. Ini kan luar biasa. Coba kalau jenengan ini nggak bisa nekuk, bingung sama mau nyekel baju seperti ini, bingung. Tapi apa? Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan ini engsel ini bisa nekuk-nekuk. Makanya engsel yang ada pada manusia ini begitu banyak. Dan bagaimana cara kita mensyukuri engsel-engsel ini? Dengan apa? Dengan sholat duha. Orang kalau dia sholat duha itu bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Dari anggota tubuh yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya kan? Kita bisa nekuk tangan, ya kan? Coba ini lurus terus kayak gini, bingung. Kan nggak bisa pegangan, nggak bisa nekuk dengan sempurna. Tapi di sini dikasih engsel, dikasih engsel, di sini kasih engsel, di sini kasih engsel. Ini nikmat yang luar biasa dari Allah. Sempurna Allah menciptakan manusia. Belum lagi apa? Uruki, otot-ototnya ini loh. Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan manusia dari otot-ototnya, tulangnya, kemudian dagingnya, kemudian engsel-engselnya, belum lagi urutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala wa ahsanu khalqatihi, bagaimana keindahan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa wada'a kulla adwin minhu bil mahalli alladhi la yaliqu bihi ghairuhu. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan bagian-bagiannya itu sudah paling sempurna dan itu sudah paling tepat. Tangan ada di sini, kaki ada di bawah, kepala ada di atas, ya kan? Telinga ada di samping, diletakkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sempurna. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian ikhwan, pada diri kita semua ada ayat-ayat kebesaran Allah. Afala tubsirun, apakah kita nggak kenal dengan Allah, dengan penciptaan Allah yang begitu sempurna pada diri kita? Ya, semua ada pada diri kita. Kalau mau mencari ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya tidak perlu jauh-jauh pada diri kita saja ada ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Tsumma sawwahu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan, kemudian apa? Wa nafakha fihi min ruhi, dan Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Kapan? Ketika seorang janin itu sudah 4 bulan. Sebagaimana yang datang dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seorang janin, ya kan, fayanfuhu fihi ruh. Kemudian apa? Dikirimkan malaikat untuk apa? Untuk bikat birizki wa ajalihi wa amalihi syaqiyyun aw sa'idun. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan bentuknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh. Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, diutus malaikat. Kemudian apa? Ketika itu dituliskan takdirnya, bikat birizki, rizkinya sudah ditentukan, Pak. Dia dapat sekian, sudah ditentukan sampai ajal menjemput. Wa ajalihi, ajalnya juga sudah ditentukan. Batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu sudah ditentukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna ajalallahi la'atin, sesungguhnya batas waktu itu pasti akan datang. Kita semua ada batas waktunya dan kita tinggal menunggu garis finish saja sebenarnya. Dalam perjalanan setiap harinya garis finishnya itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Semua kita akan datang garis finishnya tersebut. Batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi, amalnya juga sudah ditentukan. Apakah dia termasuk di antara ahli sa'adah, apakah dia termasuk di antara ahli syaqawah. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para sahabat ketika mendengar hadis-hadis yang seperti ini, mendengar tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan qada dan qadarnya Allah, apa kata Rasul? Para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau penduduk surga sudah ditentukan sama Allah, penduduk neraka itu juga sudah ditentukan sama Allah. Ahlu sa'adah, orang kebahagiaan juga sudah ditentukan sama Allah. Ahlu syaqawah juga sudah ditentukan sama Allah." Kata para sahabat, "Ala nantakil bil qadar." Kenapa kita enggak bertawakal saja kepada qada dan qadar? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "I'malu kullun muyassar lima khuliqa." Beramallah karena semuanya itu dimudahkan terhadap apa yang dia diciptakan. Kok kita dimudahkan, Pak? Kita dimudahkan taklim, dimudahkan kenal Allah, dimudahkan kumpul dengan orang-orang soleh, dimudahkan untuk beramal taat. Ketahuilah bahwasanya apa? Bahwasanya itu adalah merupakan kebahagiaan untuk diri kita. Berarti apa? Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Ini tanda-tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Tetapi kalau kita kok dimudahkan untuk makan yang haram, dimudahkan untuk berbuat maksiat, dimudahkan jauh dari masjid, dimudahkan untuk yang jelek-jelek, maka apa? Stop. Berhenti coba. Renungi. Masa iya saya dimudahkan sama Allah ini kok jalan-jalan keburukan? Dan coba berusaha untuk beramal sesuai dengan apa yang Allah inginkan dari kebaikan. Bukan malah terus enggak. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? I'malu, beramallah, kullun muyassarun lima khuliqa. Semua dimudahkan terhadap apa yang dia ciptakan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang dia memantaskan diri baik dengan apa? Dengan dia membenarkan al-husna, Al-Qur'an, kemudian dia melakukan ketaatan, ya fasanuyassiruhu lil yusra. Orang itu akan dimudahkan untuk jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bakhila wastaghna, dia bakhil, kemudian dia sombong, wa kadzdzaba bil husna, selalu mendustakan yang datangnya dari Allah, gak pantas untuk dibimbing sama Allah, gak pantas untuk ditolong sama Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Orang-orang yang seperti ini yang terus dimudahkan untuk jalan apa? Jalan keburukan. Maka kita harus banyak-banyak mikir di dalam perjalanan ini. Apakah kita termasuk di antara orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan di dalam perjalanan kebaikan sehingga kita terus musabaqah, terus musafahah, terus mubadarah, bersungguh-sungguh, bersegera, berlomba-lomba di dalam kebaikan tersebut, atau kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasallallahu alafiyah, dimudahkan untuk jalan keburukan sehingga kita mikir dan kita berhenti. Dan hendaknya kita apa? Putar balik untuk kita apa? Menuju jalan yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ikhwani wa akhwati billah, Allah Subhanahu wa taala wa nafakha fihi min ruhi. Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh ke dalam janin, kemudian dikirim malaikat untuk apa? Untuk bikasri rizkihi wa ajalihi wa amalihi syaqiyun au sa'idun. Kata beliau Sa'di rahimahullah taala, bi an arsala ilaihi malaka. Allah mengutus kepadanya malaikat, fayanfuhu fihi ruha, kemudian meniupkan kepada janin tersebut ruh, fayaudu biiznillah hayawanan ba'da an kana jamadan, sehingga kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi makhluk yang hidup. Ya kan? Yang sebelumnya apa? Makhluk mati. Sebelum ditiupkan ruh, maka apa? Sebenarnya makhluk mati. Baru setelah ditiupkan ruh, di situ ada pergerakan, ada jiwa, ada jiwa. Sehingga di situ Allah Subhanahu wa taala hidupkan seorang hamba. Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagai bentuk kesempurnaan Allah. Sebagai bentuk Allah Subhanahu wa taala juga menyempurnakan ciptaannya, yaitu apa? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kalian as-sam', pendengaran. Dijadikan bagi kita al-absar, mata. Kata beliau, ma zala yutikum minal manafihi syai'an fa syai'an. Allah terus-menerus masih memberikan manfaat-manfaat kepada kita sedikit.
dari kita dari itu tulang ditutupi daging, kemudian ada engselnya, kemudian ada ototnya, kemudian ditiupkan ruh, terus Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan. Dikasih apa? As-sam'a wal absar, dikasih penglihatan, dikasih pendengaran, terus dikasih hatta atau sam'a wal absar, sampai Allah memberikan apa? Pendengaran dan penglihatan. Wal afidah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hati. Supaya apa? Supaya kita bisa mikir. Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan Pak, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang telah mengeluarkan kita dari perut ibu kita, la ta'lamuna syai'a. Kita itu enggak tahu apa-apa. Dikeluarkan dari rahim seorang ibu, kita itu enggak tahu. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah. Tapi Allah Subhanahu wa taala jadikan mata, pendengaran, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan hati. Ini 3 hal yang selalu diulang. Mata, telinga, hati. Kenapa? Karena ilmu itu masuk dari 3 ini, Pak. Ini alat untuk seseorang berilmu itu cukup 3 ini. Orang itu supaya masuk data ilmu itu ya dengan 3 hal ini. Makanya orang itu menuntut ilmu, kalau nggak dia lihat, ya dia dengar. Baru dari apa yang didengar dan apa yang dilihat itu masuk ke dalam hati seseorang. Dipikir di dalam hati. Dan oleh karenanya 3 hal ini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ketika Allah mengatakan apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Selalu 3 hal ini yang menjadi perhatian kita. Selalu 3 hal ini yang menjadi perhatian kita. Karena apa? 3 hal ini adalah merupakan alat hardware untuk menginput data. Baik itu data Allah maupun data makhluk. Makanya apa? Dengan 3 hal ini. Apakah dengan 3 hal ini ketika Allah memberikan mata kepada kita, mana yang lebih kita kenal? Allah atau makhluk? Dengan pendengaran kita, mana data yang paling banyak kita dengar? Allah atau makhluk? Semakin kita gunakan mata kita ini untuk kenal sama Allah, kadang kita itu melihat makhluk, ya kenalnya makhluk. Tetapi kalau seseorang itu cerdas, orang itu melihat makhluk, tapi yang dikenal siapa? Allah. Betapa banyak kita itu melihat gunung, melihat lautan, tapi yang kita kenal cuma apa? Oh, lautan di sini api, oh gunung di sini api, buat camping api, lautan di situ buat jalan-jalan enak, ya kan? Itu berawal dari mana? Berawal dari mata. Tetapi betapa kalau seandainya seseorang itu melihat gunung, yang dia kenal Allah, melihat laut, yang dikenal penciptanya. Bahkan apa? Melihat istri, melihat istri yang dikenal kebanyakan kita apa? Ya istri. Jarang kita melihat istri yang dikenal apa? Yang dikenal Allah. Ketika melihat istri marah-marah, makanya dikenal bojoku ngamuk-ngamuk terus. Ya, ketika yang dikenal istri baik, istriku memang spesial. Cuma yang dikenal seperti itu. Kenapa enggak melihat di situ ada perbuatan Allah, di situ ada qadar dan qadarnya Allah? Itu yang harus kita lihat. Bagaimana seseorang itu melihat makhluk, tapi yang dikenal di situ ada titipan nama Allah, di situ ada titipan sifat Allah, di situ ada titipan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika seseorang mendengar. Ketika dia mendengar, apa yang dia dengar bisa kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, begitu sedikitnya orang-orang itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu sedikitnya orang-orang itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal nikmat ini saja. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan min kulli ma sa'altumuh. Apa yang kalian minta
semua dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang kita nggak minta saja dikasih sama Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, itu nggak akan pernah bisa. Tetapi kebanyakan kita, innal insana zalumun kafar. Kita ini adalah manusia yang zalim, manusia yang selalu senantiasa kufur. Manusia itu disifati sama Allah zaluman jahula, yang zalim begitu pula jahul. Banyak sifat-sifat jelek pada manusia. Makanya kalau kita jadi manusia dan tahu sifat-sifat manusia, tidak usah petentang-petenteng kalau ngidul. Enggak, kita ini manusia rendahan. Kita ini manusia yang enggak ada. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau diganti sama Allah Subhanahu wa taala, didatangkan dengan yang lain yang jauh lebih sempurna. Makanya sifat-sifat manusia itu apa? Dzalum, jahul, dzalum, kafar. Ya, sifat manusia ajula. Ya, sifat manusia malu'ah. Sifat manusia itu luar biasa. Kalau kita tahu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita begitu banyak, dan kita tahu sifat kita itu banyak kurangnya, banyak-banyak kembali kepada Allah agar Allah menolong kita. Agar Allah Subhanahu wa taala itu banyak-banyak memberikan taufiknya kepada kita. Agar Allah Subhanahu wa taala itu memberikan bimbingan kepada kita. Kenapa? Kita ini dzalum kafar. Kita ini manusia yang sangat zalim, dan kita ini manusia yang terus-menerus ingkar, kufur kepada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tutup dengan apa? Qalilan ma tashkurun. Sedikit dari kalian yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih nikmat yang begitu banyak, Pak. Ya. Kasih nikmat yang begitu banyak, sedikit syukurnya. Ya. Makanya para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan yang seperti apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala hatta tatawarat qadamah, sampai kakinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bengkak. Dan Aisyah radhiyallahu taala ketika mengatakan, ya Rasulullah, engkau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah lalu dan yang akan datang. Engkau telah sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Afala aqulu abdan syakur. Apakah salah ketika saya menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Disebutkan di dalam akhir ketika Nabi Ayub alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan sakit. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih nikmat kepada kita bertahun-tahun, saya baru diuji sama Allah Subhanahu wa taala sekian, tapi saya sudah ngeluh. Ini kita ini banyak kurang syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita itu mikir apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sehat sama sakit. Kadang kita itu dikasih sehat bertahun-tahun, ya kan? Baru sakit 1 hari 2 hari itu sudah ngeluhnya tuh kayaknya sakitnya itu sudah lama banget. Kalau kita mau lihat nikmat yang Allah berikan kepada kita, kenyang sama lapar, kita itu banyak kenyangnya. Kadang kita itu kenyang terus, laparnya paling berapa sih? Gitu. Sedikit. Kita nggak bisa makan sampai berapa lama kita nggak bisa makan. Tapi apa? Ketika kita nggak bisa makan sedikit, seakan-akan apa? Pujian Allah Subhanahu wa taala paling berat sudah kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Wa qalilun min ibadiyasy syakur, kata Allah. Begitu sedikit dari hamba-hambaku yang
yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sampai ada seorang salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alni minal qalil, ya Allah jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang sedikit. Ya, doanya seperti itu. Maksudnya apa? Kenapa? Karena yang sedikit ini yang selamat, sedikit ini yang bersyukur. Maka ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang Allah Subhanahu wa taala telah kabarkan kepada kita dari penciptaan kita, ya kan, min sulalatin min ma'in mahin, tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Menjadikan kita kenal sama Rabb kita, menjadikan kita semakin kuat di dalam beribadah, menjadikan kita sadar bahwasanya kita ini makhluk, menjadikan sadar kita ini hamba, menjadikan sadar bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, untuk menghambakan diri, untuk merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna la fi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang yang mereka kufur terhadap hari akhir, dan mereka mengatakan wa qalu, dan mereka mengatakan aidza dhalalna fil ardi, apabila kami telah hancur, telah lenyap, dhalalna fil ardi, di dalam bumi, di dalam tanah, ainna la fi khalqin jadid, apakah kami akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ciptaan yang baru? Balhum bi liqa'i rabbihim kafirun, bahkan mereka adalah orang-orang yang kufur dengan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkataan orang-orang yang mereka kufur terhadap apa? Hari kebangkitan. Yang mereka lupa bahwasanya kelak kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan mempertanggungjawabkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ashabus shimal orang-orang yang mereka berada di bagian kiri, yang mereka bukan orang yang beruntung, yang mereka adalah orang-orang yang sengsara. Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang ashabus shimal fi syamumi wa hamim wa dhillin yahmum la barid wa la karim, bagaimana keadaan mereka? Innahum kanu qabla dzalika mutrafin wa kanu yusirruna 'alal hintil adib. Ini orang-orang mereka itu selalu hidup di dalam kemewahan, mutrafin, hidup di dalam kesenangan. Wa kanu yusirruna 'alal hintil adib, dan mereka terus-menerus berbuat dosa. Ketika diingatkan akhirat, lupa, sampai mereka mengatakan wa kanu yaquluna aidza mitna wa kunna turaban wa idhaman aina lamabutun. Apakah kita mau dibangkitkan? Setelah kita sudah hancur, setelah kita sudah enggak ada lagi, apakah kita mau dibangkitkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala? Ini orang-orang yang ashabus shimal, hidupnya mereka bergemilang harta, hidupnya mereka berada di dalam kelalaian, hidupnya mereka terus-menerus dalam maksiat. Ketika diingatkan sama akhirat, mereka lupa, dan mereka enggak mau tahu tentang kehidupan akhirat. Begitu pula orang-orang yang akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma adna anni maliya halaka anni sultaniyah. Orang-orang yang akan dikasih kitabnya dengan tangan kirinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok mereka seperti itu? Halaka anni maliya halaka anni sultaniyah ma adna anni maliya halaka anni sultaniyah. Harta yang aku kumpulkan dulu gak bermanfaat, sedangkan kedudukanku justru malah membinasakanku. Mereka berada dalam keadaan mutrafin, dalam keadaan bersenang-senang, lupa tentang hari akhirat. Makanya seandainya mereka mengatakan ya laitaha kanatil qadiyah, seandainya hukuman ini, keputusan ini gak ada. Ini orang-orang yang mereka gak sadar dengan bahwasanya mereka akan dibangkitkan oleh Allah, dan betapa banyak kita lupa. Kita ketika ditanya rukun iman, kita bisa mengatakan al-iman bil yaumil akhir. Tapi seberapa besar, seberapa kuat kita beriman terhadap yaumil akhir, itu kita buktikan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan kita. Katanya kita beriman terhadap yaumil akhir, tapi kehidupan kita sehari-hari
seakan-akan kita tidak beriman terhadap yaumul akhir. Karena apa? Karena begitu lalainya kita terhadap yaumul akhir. Kita lupa kalau kita akan dibangkitkan, kita lupa kalau kita akan dihisab, kita lupa bahwasanya di depan kita ada sirat, kita lupa di depan kita ada surga atau neraka. Yang itu harus kita perjuangkan kapan? Ketika kita berada dalam perjalanan ini. Makanya beriman terhadap yaumul akhir itu harus ada bukti di kehidupan nyata kita. Setiap harinya itu harus kita ingatkan bahwasanya apa? Kita akan dihisab. Setiap harinya kita harus ingatkan bahwasanya perjalanan kita, kehidupan hakiki kita adalah merupakan kehidupan hari akhirat. Makanya orang-orang yang mereka mendustakan dan mereka mengatakan, "Aida dhalalna fil ardi." Apakah ketika kita sudah binasa di dalam perut bumi, aina la fi khalqin jadid? Apakah kita mau diciptakan dengan ciptaan yang baru? Allah Subhanahu wa taala mampu. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita tanpa ada yang semisal sebelumnya mampu, apalagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kedua kalinya, dia sangat mampu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dengan penciptaan kita. Di awal, "Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi." Ini kan penciptaan kita disempurnakan sama Allah. Allah mampu. Belum ada contoh sebelumnya. Kemudian setelah kita masuk kuburan dan sudah ada pernah melakukan sebelumnya, ini jauh lebih mudah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hal ini. Kata beliau Syekh Sa'di rahimahullah taala, qala al-mukadzibuna bil ba'thi ala wajhil istib'ad. Orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan, mereka mengatakan, "Aida dhalalna fil ardi ay balina wa tamazzaqna wa tafarraqna fil mawadi'i allati la tu'lam." Apabila kami sudah rusak, kami sudah hancur, kami sudah berpisah-pisah, tulang semuanya sudah berpisah-pisah di tempat-tempat yang tidak diketahui lagi. Aina la fi khalqin jadid. Apakah kita mau dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala? La mab'utsuna ba'tsan jadidan bi za'mihim anna hadza min abadil asya'. Seakan-akan ini adalah merupakan sesuatu yang mustahil, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan kita kedua kalinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu karena nafsin wahidah. Seperti yang dibaca sama imam kita tadi. Allah menciptakan seluruh manusia itu karena nafsin wahidah. Seperti satu jiwa saja Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika likiyasihim qudratul khaliq. Karena mereka mengkiaskan kemampuan mereka dengan kemampuan siapa? Allah. Wa kalamuhum hadza laysa li talabil haqiqah wa innama huwa dhulmun wa inadun wa kufrun bi liqa'i rabbihim wa jahada. Perkataan mereka ini bukan betul-betul mencari kebenaran, tapi apa? Karena mereka pengen dolim, mereka ingkar, mereka kufur terhadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala wa jahdin, dan mereka mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Bahkan mereka pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala mereka kufuri. Wa kalamuhum ilmu masdarihi wa ghayatihi wa illa falau kana qasduhum bayan al-haqqi la bayyana lahum min al-adillati al-qati'ati ala dhalika ma yaj'aluhu musyahidan lil basirati bimanzilati syamsi lil basari. Perkataan mereka ini, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, memang tujuannya itu apa? Untuk mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Wa illa, kalau enggak, seandainya tujuan mereka mengatakan tersebut untuk menjelaskan kebenaran, maka apa? La bayyana lahum minal adillatil qati'ati ala dzalik. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan dalil-dalil yang jelas terhadap mereka, yang menjadikan mereka betul-betul melihat dengan penglihatan mereka. Seperti apa? Seperti seseorang itu melihat matahari, jelas. Tetapi karena mereka memang ingkar terhadap hari kebangkitan, makanya mereka pura-pura nanya, "Aida dhalalna fil ardi aina la fi khalqin jadid?" Kalau kita sudah berada dalam bumi, apa kita mau dibangkitkan lagi? Ini bukan pertanyaan, tapi apa? Hakikatnya mereka mengingkari pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari kebangkitan.
Kemudian kata beliau Sesadi rahimahullah ta'ala, wa yakfihim annahum ma'ahum ala annahum qad ibtada'u minal adab fal i'adatu ashalu minal ibtida'. Sebenarnya cukup bagi mereka, kata beliau Sesadi, bahwasanya mereka mengetahui ketika mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang tidak ada. Dari tidak ada kemudian diciptakan jadi ada. Maka kata beliau Sesadi, fal i'adatu ashal. Ngulangi lagi itu jauh lebih mudah daripada apa? Daripada memulai. Ngulangi lagi itu jauh lebih mudah daripada memulai. Wa kadzalika al-ardul maitah yanzilullahu 'alaiha al-matar fatahya ba'da mautiha wa yaqutu bihi mutafarriqan biduriha. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bagaimana bumi yang dia itu kering, kemudian Allah turunkan hujan, ada pergerakan, ya kan? Hingga akhirnya apa? Tumbuh-tumbuhan yang awalnya nggak tumbuh, hingga akhirnya menjadi tumbuh rumput, tumbuh ini. Itu kan menunjukkan Allah mampu untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Dan ini adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda kalau Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, tanda kalau Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha memiliki alam semesta ini. Nah, dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Begitu luar biasa ayat-ayat Allah, ayat syariahnya Allah tunjukkan kepada kita. Al-Quran diturunkan kepada kita, ada di HP kita, ada di rak-rak buku kita. Tinggal kita tadabburi. Ayat masyhudah yang nampak di hadapan kita, dengan ketok langit, dikruk delok bumi, ya kan? Kanan kiri kita perjalanan, ada gunung di sebelah kanan kiri kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ayat masyhudah yang lain, yaitu apa? Diri kita sendiri, ada pada diri kita sendiri. Menunjukkan tentang kebesaran Allah, kekuatan Allah, keagungan Allah, bahwasanya Dialah Allah Subhanahu wa taala al-mutafarrid bi khalqihi. Allah adalah Zat yang Maha Esa di dalam penciptaannya, yang menuntut kita untuk menghambakan diri, menuntut kita untuk kita mengesahkan Allah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, apa yang telah kita pelajari dari ayat-ayat yang menunjukkan tentang keesaan Allah di dalam rububiyahnya, yang mengharuskan kita untuk mengesahkan Allah di dalam uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini senantiasa menjadi ilmu yang nafi yang senantiasa kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kita semua. Insyaallah kita cukupkan sampai sini. Apabila ada benarnya itu datangnya semata-mata dari Allah, apabila ada salahnya itu datangnya dari saya pribadi. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.